Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. Aturan apa gitu ya yang tiba-tiba dihentikan, tapi nggak apa-apa lah. Kita jadi tahu ya Mas, tiba-tiba mati. Mas Tom sudah. Nah ini kita pengen tahu cerita dari Mas Tom nih. Gimana situasi Kudus sampai hari ini ini tanggal berapa ya? 7 Juni. Tanggal 7. Ya, di Kudus sendiri masih ada himbauan untuk di rumah saja sampai tanggal 9 sih. Dan kondisinya ya masih zona merah atau hitam, nggak tahu juga. Karena nggak ngikutin secara langsung sih, tapi ya masyarakat kebanyakan patuh sih Mbak. Ya mudah-mudahan segera berakhir lah. Betul sekali ya. Ini menjadi PR bersama karena memang tidak bisa dari regulasi pemerintah saja, karena ini bicara soal kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan dengan situasi apapun kita tetap bersemangat, karena ada lagu ya, badai pasti berlalu, dan semoga saja ini akan berlalu begitu. Amin. Baik Mas Tom, hari ini kita akan berbincang-bincang ngobrol soal teknik membuat konten marketing yang menarik. Mungkin ini bicara soal marketing ini tidak hanya bicara soal foto ya Mas, bisa juga tentang deskripsinya, kemudian atau hal-hal apa yang membuat bagian dari marketing itu menarik untuk dilihat oleh konsumen atau calon pembeli. Nah, ada teknik-teknik khusus atau cara-cara tahapan-tahapannya Mas Tom? Ya, pertama harus belajar ya. Harus belajar. Jadi konten itu sendiri kan ada berupa tulisan, bisa berupa gambar, dan bisa berupa video. Nah, masing-masing memang mempunyai karakternya masing-masing. Kemudian ya harus belajar. Jadi kita harus belajar bagaimana ketika kita ingin bikin judul, kemudian bikin kalimat penawaran, kemudian membuat sebuah desain yang menarik, dan video yang bagus juga itu butuh latihan sih Mbak. Jadi tahapan pertama adalah belajar. Jadi misalnya nih, ya kita sebut saja Canva misalnya. Canva ini sebenarnya bisa membuat gambar dan bisa membuat video. Nah, silahkan ikuti kelas-kelas yang menyajikan itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya pun kita mungkin, wah saya gaptek nih desain dan sebagainya, tapi memang kita belum bisa hire orang, belum bisa rekrut orang untuk bisa bantuin kita desain, ya mau nggak mau kita harus belajar. Saya juga mengalami itu soalnya gitu kan. Jadi saya belajar supaya ketika orang belum bisa menerjemahkan permintaan saya bisa bikin sendiri. Itu juga dengan tulisan ya, dengan tulisan bikin judul, bikin headline dan sebagainya tuh sebenarnya kita bisa belajar dari media-media massa yang sekarang ada gitu kan. Judulnya kan kadang-kadang tidak sesuai dengan isinya, tapi orang akhirnya terpengaruh karena judulnya seperti itu. Iya. Jadi judul aja ini coba bagaimana bisa mencolok mata orang membaca ya atau melihat ya, sehingga orang jadi curiosity atau rasa ingin tahunya jadi lebih dalam gitu ya. Betul. Dan kita dulu kan AIDA ini kan bisa Mbak, didapat dari mana Mas? Misalnya untuk mencari judul yang unik aja, apakah bisa searching atau di googling di mana gitu? ya menggunakan konsep AIDA aja Mbak, yang waktu itu kita pernah bahas kan. Kita attention, kemudian interest, desire, dan akhirnya harus attraction gitu kan, closing. Ya untuk bisa membuat sebuah tulisan yang menarik, kita memang harus rajin belajar sih. Ada kelasnya kok, copywriting gitu. Jadi bagaimana kita membuat tulisan-tulisan yang seolah-olah sebenarnya kita jualan tapi tidak terlihat jualan seperti itu. Dan itu memang harus ikut kelas sih. Atau kita seperti misalnya nih, boleh disebut ya, misalnya kita masuk ke fanpage-nya Transmart gitu, masuk ke fanpage-nya Transmart. Kalau dilihat dari postingannya itu kok kayaknya dia sebenarnya jualan tapi nggak berasa jualan sih sebetulnya.
Nah, seperti itu juga kita boleh mencontek dari apa dari jenis postingannya di Transmart itu. Mhm, mhm. Ini Tapi lebih kalau secara halus ya, khusus memang harus belajar ya. Kalau harus mau secara belajar. khusus memang harus belajar. Iya, karena kebanyakan orang itu kan nggak suka dijualin ya Mas, atau disodor-sodorin barang Iya. gitu ya untuk beli. Nah ini bisa menjadi salah satu inspirasi di fanpage-nya Transmart, mungkin bisa dilihat nanti. Jualan tapi tidak kayak jualan. Jadi mungkin Betul. kontennya lebih bicara soal sesuatu yang tips-tips atau apa ya, tapi mungkin ada sedikit nyenggol-nyenggolnya ke sana gitu ya, Iya. sehingga orang merasa ada korelasinya sebenarnya dengan produk kita, tapi tidak ditawarin gitu ya. Yang paling gampang adalah mengangkat keresahan orang-orang yang solusinya itu ada di produk kita gitu. Atau produk kita itu orang bermasalah apa sih dengan produk kita gitu kan. Nah misalnya Oke. kita jualan obat diet gitu. Nah kita bahas tentang keresahan orang-orang yang mau diet. Rata-rata orang yang mau diet itu resah karena harus tetap berolahraga juga. Nah kalau misalnya terjawab dengan solusi dari produk kita, kamu nggak usah olahraga, ya olahraga minimalis aja lah gitu kan, tapi dengan konsumsi produk saya kamu tetap bisa diet dengan aman. Nah, jadi angkat keresahan-keresahan yang dekat sekali dengan calon-calon pembeli itu, tapi solusi ada di produk kita. Seperti itu juga bisa jadi tulisan seperti itu kan. Oke, baik. Ini solusi juga ya apa yang dibutuhkan oleh orang, atau ya tadi keresahan itu menjadi sebuah peluang kita untuk bisa masuk bersahabat dengan calon pembeli ya. Baik, Mas Tam, intinya memang harus belajar ya. Tadi sudah digarisbawahi bahwa Iya. konten itu ada 3, video, kemudian tulisan, dan juga gambar. 3 hal ini Betul. memang membutuhkan keahlian khusus. Dan kalau memang belum bisa meng-hire orang, belajar karena ada sebuah edukasi yang kita dapatkan. Dan memang harus praktek ya Mas. Ini menjadi sebuah skill Harus. sebetulnya ya. Betul sekali, betul sekali. Ya semua kan pasti butuh jam terbang. Apalagi membuat apa namanya desain seperti itu kan Ya, nggak bisa dalam 1 malam gitu. Bandung Bondowo saja gagal kan. gagal. Oke, baik. Ini sudah ada yang bertanya langsung nih. Saya bertanya tapi di luar tema tidak apa-apa ya, dari Tuti. Ini nggak apa-apa Mbak, silakan, udah nunggu-nunggu berarti dari tadi ya. Saya ingin bertanya seputar bisnis online, tetapi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana ya Mas ketika kita menggiring konsumen itu untuk closing? Karena saya sendiri merasa kalau terlalu amat dicecer itu agak susah, agak nggak mau, tetapi kalau nggak bisa lolos. Gimana caranya ya Mas? Oh mungkin dia udah nawar gitu ya, tinggal biasanya kalau orang beli kan mau pakai proses pembayaran apa, transfer atau COD dan lain sebagainya ya Mas. Ini mungkin belum close, tapi yang Tuti pengenkan adalah bagaimana caranya menggiring konsumen itu agar closing. Ya, Ini tema tentunya baru sebetulnya ya Mas. Iya. Udah tema ya. Tapi nggak apa-apa deh karena kamu masuknya hari ini. Oke. Ya, apa namanya, untuk closing itu memang ada tekniknya sendiri ya. Pertama, kita harus kuasai betul produk knowledge dari produk kita, itu udah pasti ya. Sehingga ketika ada pertanyaan yang mungkin akhirnya ngawur juga gitu kan, tanyanya sebenarnya dia nggak mau beli gitu. Tapi karena kita sangat menguasai produk knowledge, akhirnya orang itu jadi tertarik sama kita. Jadi yang perlu kita ingat pertama, orang itu kan membeli karena emosi ya, kita pernah bahas juga. Nah kemudian ketika kita sedang chat sama pelanggan, sebaiknya memang kita yang lebih banyak bertanya gitu, Pak mau warna biru atau merah gitu kan. Kalau beli satu nanti bisa dapat apa namanya, ada merchandise ini loh gitu. Mau transfernya sore atau malam, nah seperti itu. Mau ke BCA atau ke Mandiri, jadi selalu digiringnya ke sana. Jadi jangan dicecer, kapan Pak mau beli gitu. Nah itu orang pasti akan langsung, ini apaan sih kok aku malah dikejar-kejar mulu gitu kan. Nah sebaiknya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, kira-kira pesannya apa, jadi order mau dikirimnya pagi ini, apa hari ini atau besok pagi. Nah seperti itu aja. Ya seperti kita mengingatkan saja, tapi tidak terkesan
kita yang ngejar-ngejar gitu. Mhm. Jadi kita sudah menstimulan diri kita ya, memberikan sebuah apa ya, kayak harapan juga bahwa ini sebetulnya sudah close, tinggal aja prosesnya gitu ya. Betul. Jadi Pak, ini kapan kalau mau dikirim misalnya Pak? Hari ini kapan ada mau diskon dikirim loh Pak. atau Gitu. besok, nah kayak gitu. Ini sampai jam 12, kalau misalnya transfer sebelum jam 12 bisa dapat potongan harga sekian loh gitu. Iya. Jadi memang ada teknik-tekniknya yang membuat orang jadi bisa tertarik ya dengan tawaran-tawaran yang diberikan. Setelah itu memang ada proses TikToknya itu tadi ya Mas, perjalanan bincang-bincang itu ya. Oke, kita sapa dulu Blar Manajemen. Selamat pagi, apa kabar? Ini top banget ya, Bung Blar Manajemen ini, dan selalu Pak hadir. Ganda. Pak Ganda, apa kabar Pak Ganda dengan komisinya? Kemudian juga Habibi 11_Abi, and then juga Tapeketan Ibu Iis. Apa kabar Ibu Iis? Ya, ini juga menjadi sebuah brand yang sangat eye catching ya Mas. Ketika orang sudah mengenal kita, besok-besok berarti saya bisa bikin Tapeketan Santi. Ini saya Harus dong. terima kasih juga untuk second_Nabila and then Ivan_Rahman bergabung, dan juga ada Diah Murti 6. Baik, teknik membuat konten marketing yang menarik ini memang membutuhkan kelas khusus untuk teman-teman atau tadi yang sudah mengajukan pertanyaan kemarin ya, kita utarakan hari ini. Ada yang menulis, tadi sudah disampaikan oleh Mas Tom, copywriting ini ada, kemudian juga design, and then juga yang video ini berarti lebih ke, mungkin sekarang ada TikTok dan lain-lain itu ya Mas, bisa digunakan juga ya sebagai salah satu media ya? Bisa. Hmm. Betul. Oke. Ya, Baik. TikTok bagus banget sih. Mas Tom juga ya? Aku belum terlalu fokus di sana. Nah ini kalau melihat Mas Tom sendiri strateginya bisa dibilang step by step dan fokus ya Mas. Boleh dong kasih kuncinya. Kenapa Mas Tom tidak latah ya? Atau tidak langsung ikut tren, langsung bikin TikTok untuk bisa membuat produknya Mas Tom gampang dikenal atau mungkin lebih penetrasinya lebih banyak gitu Mas? Ya, karena saya selalu dikasih pesan sama guru saya, jadi selalu ukur kemampuan otak, kemampuan tenaga, kemampuan waktu, dan kemampuan duit gitu. Nah, kalau memang kita belum sanggup untuk handle, atau kita belum sanggup untuk membuat di sosial media atau media online tersebut, ya jangan ke sana dulu. Jadi kita pelajari dulu nih karakternya, apakah kita audiens yang ada di sana tuh sesuai nggak sih sama kita gitu kan. Nah kalau sesuai ya nggak apa-apa, boleh kita pakai, dan ini masih saya pelajari sih. Dan memang PR-nya kalau menggunakan yang satu itu ya harus kreatif banget ya, nggak bisa kita bikin video biasa, itu nggak bisa banget gitu. Nah memang fitur-fitur dari platform tersebut tuh sangat membantu. Nah tinggal memang harus membuat konten yang menyentuh. Nah ini yang belum dapat sih kalau di kami. Jadi kami masih menggunakan ya media-media yang sudah ada dulu lah. Mungkin kedepannya kita akan fokus juga di sana. Oke. Jadi ini masih dalam proses mempelajari ya sejauh mana efektivitasnya. Betul. Dan pas banget dengan produk yang akan Mas Tom tawarkan. Betul. Tapi memang selama ini lebih ke banyak happy-happy aja gitu ya Mas. Mungkin lebih ke branding ya. Ya kalau dari kemarin kan sempat saya jadi narasumber di TikTok juga, dan memang konten yang paling tinggi digemari adalah yang berbau komedi sih atau hiburan. Sementara yang untuk di 10 tertinggi ya, 10 tertinggi itu yang paling tinggi adalah komedi atau hiburan. Yang jualan itu mulai nomor 8 sampai 10 gitu. Jadi yang masih diminati tertinggi adalah itu. Jadi saya berpikir ya kalau datanya masih seperti ini mungkin saya belum terlalu membutuhkan gitu kan. Walaupun ada juga beberapa UMKM yang akhirnya juga berhasil sih menggunakan TikTok seperti itu. Ya. Ini karena survei menunjukkan dari 10 besar itu angka 8-10 baru dimasukin dalam konten bisnis ya di TikTok itu ya. Iya.
Dan itu dari teman-teman UKM yang sukses masih di situ kali ya Mas ya. Jadi mungkin tapi tidak semua Betul. orang memang itu ya. Oke, ada yang sudah menyapa Mas Tom ini dari siapa nih? Oh, Ivan _ Rahman. Selamat pagi Suhu Tommy. Halo Kang Ivan. Muridnya juga ternyata ya. Oke, ada Mbak Elisu 88 juga, Kang Ijo, selamat pagi juga ya, selamat Wih. bergabung, sehat-sehat selalu ya. Thank you, Sehat thank selalu you. juga Kang Ijo. Kang Ijul di mana nih? Kang Ijo di Jakarta ya, Tangerang. Di Jakarta. Oke, baik. Mas Tom, ini ada Ibu Lestari tadi yang belum Santi sempat bacain. WhatsApp-nya adalah selamat pagi Mbak Santi, selamat pagi Mas Tom. Terima kasih, saya selalu ngikutin dan saya juga selalu menahan diri untuk tidak tergiur dengan beberapa promosi yang ada di sosial media. Dengan catatan saya harus mendengarkan Mas Tom setiap Senin. Jadi saya tahu untuk tidak terlalu so out dengan program-program atau promo-promo yang saya lakukan. Pertanyaan saya adalah Mas, bagaimana caranya ketika calon pembeli itu sudah masuk di WhatsApp yang saya tempelkan di marketplace saya, tetapi tidak kunjung-kunjung tidak kunjung-kunjung sampai pada titik akhir pembelian. Apa yang harus saya lakukan? Rasanya kalau dijawab dengan jawaban yang kurang mengenakan, saya kadang-kadang capek juga, Mas. Terima kasih Bu Lestari. Oh, ini masih kasusnya sama sebetulnya ya. Bagaimana close deal dan beli gitu. Ya, yang teko ratuku-tuku, yang tuku rateko-teko itu ya, Mbak ya. Ya sebetulnya apapun kondisinya, tetap kita layani pelanggan yang masuk atau calon-calon yang masuk ke WA kita itu selayaknya dan semestinya. Jadi kita boleh berharap, tapi jangan terlalu juga ya. Yang penting kita layani mereka, mau beli mau enggak, emang cuma mau nanya-nanya, pokoknya kita dengan happy layani lah gitu. Dan jangan, ya satu lagi nih, jangan baper ketika ada satu orang yang akhirnya nggak jadi beli, terus baper karena satu orang akan mempengaruhi pelanggan-pelanggan yang masuk nanti lainnya, seperti itu. Jadi kelemahan kita kan masih di baper itu sih sebetulnya. Jadi siapapun nanti yang menghubungi kita, udah layani aja gitu, dengan sepenuh hati, dengan penuh bahagia gitu. Masalah nanti dia akhirnya hatinya terpanggil untuk membeli, yaitu salah satu adalah campur tangan yang di atas, dan nanti akhirnya karena ada vibrasi positif, karena kita melayani dengan senang, dengan happy, dan walaupun saya nanya-nanya dulu, ya nggak apa-apa, silahkan gitu kan, apa yang bisa saya bantu, saya akan bantulah pokoknya informasi tentang produk ini gitu kan. Ya itu akan akhirnya menjadi pelanggan biasanya gitu. Jadi pokoknya langsung layani aja lah. Jadi ya walaupun kita sudah belajar teknik closing dan sebagainya, kan tetap aja ada orang yang memang niat awalnya cuma nanya aja gitu, iseng gitu kan. Bukan mungkin ada kompetitor yang nanya, ya udah pokoknya layani dengan baik, itu nanti akan memberi kesan gitu. Kok saya padahal niat saya kan tadi cuma mau iseng nih, iseng nanya-nanya, tapi kok pelayanannya keren banget ya. Akhirnya dia nanti akan jadi beli, mungkin tidak hari itu gitu kan. Bahkan ketika dia sudah beli, dia akan mereferensikan ke teman-teman yang lain. Dia orang Indonesia kan gitu, kamu beli di sana aja, orangnya ramah, pelayanannya bagus, cepat dan sebagainya. Nah itu, ya jadi kuncinya itu sebetulnya di situ. Jadi ketika kita baper cuman karena satu orang, padahal Indonesia tuh 270 juta penduduk, itu banyak banget gitu kan. Jadi jangan hanya karena satu orang kita berhenti gitu. Jadi jangan baper lah, gitu aja Mbak. Iya. Baik. Bu Lestari ini menjawab lagi nih Mas Tom. Ya, coach saya itu terakhir memberikan penawaran bahwa kalau transfer hari ini akan mendapatkan bonus dan juga harga spesial. Terus malah dijawab, saya sedang berusaha transfer tapi susah. Kalau memang rezeki saya dapat, kalau enggak ya sudah. Gitu. Itu ya. Oh iya. Ya udah, itu kalau yang udah jawabannya gitu sih lupakan aja. Ya sudah, terima kasih sudah mampir di toko kami. Semoga sehat selalu. Udah gitu aja. Jangan baper tadi ya. Terus dibawa emosi terus marah. Iya.
Baik, terima kasih Bu Lestari. Mungkin di sini bisa menjadi ruang curhat kali ya. Jadi ada Boleh. mungkin beban yang sangat berat bisa diringankan. Kalau Mas Tom bilang, udah lupain, masih ada 200 juta penduduk lagi yang bisa digarap oleh Bu Lestari dengan produknya Ibu ya. Sekali lagi mungkin itu tadi bisa jadi hanya survei-survei aja yang tidak begitu membutuhkan Iya. banget barang dari produk Ibu Iya. itu ya. Oke, Kang Ijul, saya di Jakarta. Sip. Sudah diinfo tadi Kang, Oke, sehat-sehat Kang Ijul. selalu ya, sukses selalu deh Kang Ijul pokoknya. Nah, Mas Tom, memang yang menjadi hal terpenting ketika berjualan offline dan online ini tadi ya Mas, secara psikologis ya. Yang teko nggak tuku-tuku, yang tuku nggak teko-teko, ini menjadi sebuah pantun indah yang memang harus kita alami dalam setiap proses berbisnis ya. Nah Mas, kalau tadi dilihat dari tema yang muncul membuat konten marketing yang menarik. Apakah banyak Mas dari yang Mas Tom lihat ya di beberapa placement jualan online itu konten-konten mereka banyak yang masih kurang begitu menarik atau seperti apa Mas, sehingga orang susah ya atau orang akan tidak begitu melihat dari apa yang dia promokan gitu Mas? Ya masih banyak sih Mbak. Ya ketika gak usah gitulah, ketika saya yang akhirnya mungkin punya produk baru dan akhirnya membuat konten juga, ya awalnya mungkin tidak menarik seperti itu kan. Tetapi ya kita belajar seperti itu. Nah, kebanyakan kawan-kawan ini karena saking semangatnya ya jualan online. Terus akhirnya tuh kalau bahasa Jawanya tuh dipukul rata atau digebiah uyah gitu. Jadi setiap dia pakai media online tuh langsung hard selling seperti itu. Harusnya kan dia lihat karakternya dulu nih. Oke, kalau misalnya saya di Facebook gitu kan, di Facebook itu kalau kita menggunakan Facebook personal, ya jangan terlalu hard selling. Nah, hard sellingnya di mana? Di halaman Facebook atau di fanpage-nya, karena di fanpage itu memang dikhususkan untuk jualan, ya kan, karena untuk membuat iklan berbayar juga. Jadi kita harus menyesuaikan ininya juga, menyesuaikan medianya gitu. Tidak semua media bisa hard selling. Jadi kenali dulu karakter masing-masing media. Nah, setelah tahu itu baru kita, di sini aku soft selling nih. Berarti aku super narsisnya ya kegiatanku sehari-hari gitu kan, tidak terlalu jualan, walaupun ke upload super narsisnya itu adalah kegiatan packing, lagi ngukur, lagi belanja bahan dan sebagainya. Tapi kan secara tidak langsung tidak jualan. Nah, jualan produknya benar-benar dijual. Nah, itu baru di fanpage-nya misalnya kayak gitu. Atau langsung di Instagram. Sekarang kan Instagram juga ada tokonya, Instagram Shop seperti itu. Jadi bisa hard selling-nya di sana. Nah, sebaiknya di media, kalau di sosial media ya kita bahas ininya aja, bahas manfaat dari produk gitu aja. Jangan jualan, walaupun sebenarnya bahas manfaat produk itu kan jualan juga, tapi halus lah kayak gitu. Ya, itu bagian dari tips yang disampaikan Mas Tom ya. Jadi kita mesti paham betul karakter dari sosial media itu sehingga kita tidak salah menempatkan konten atau deskripsi kita atau apa tadi Mas, status-status ya yang mestinya kalau di pribadi kita hanya berbicara bagaimana nilai kemanfaatannya atau mungkin kegiatan-kegiatan yang ringan-ringan aja yang membuat orang jadi menarik untuk melihat, padahal di situ ada pesan tersirat ya, kita owner dari bisnis ini misalnya gitu ya. Iya, betul. Yesi menyapa, hello. Hello juga Jeng Yesi cewek ya, betul ya. Selamat bergabung, terima kasih sudah masuk, dan Lotus_DJ juga sudah masuk. Ada Aditya Rizala juga, terima kasih. Baik, kita meneruskan lagi. Sudah yang mengirim ke WhatsApp ada lagi. Saya coba seleksi dulu karena biasanya pertanyaan sama juga yang sudah disampaikan, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin waktu itu dia belum mendengarkan. Terima kasih Mbak Santi dan juga Mas Tommy. Saya Areta. Saya dari Semarang aja. Yang ingin saya tanyakan adalah idealnya berapa sosial media sih yang kita bisa miliki untuk bisa mengepush bisnis kita agar cepat dikenal orang? Ideal. Bicara soal ideal. Areta. Terima kasih Areta.
Ya, kita ukur lagi kemampuan tenaga, kemampuan otak, kemampuan waktu, dan kemampuan duit gitu. Saya mampunya satu, ya udah satu aja tekuni. Saya mampunya dua, nggak ada idealnya sih, nggak ada idealnya. Jadi sekuat kita aja, kita kuat handle berapa akun gitu. Nah, itu apa namanya fundamentalnya di sana. Jadi nggak ada yang ideal. Apakah semakin banyak akun semakin baik? Belum tentu juga. Ya, belum tentu juga. Berarti kalau semakin banyak akun itu teman-teman juga harus semakin banyak bikin konten kan gitu. Ya Betul kan? betul. Jadi nggak ada angka idealnya nggak ada. Jadi ukur diri sendirilah. Saya mampunya handle berapa akun seperti itu. Ya. Semudah Itu itu yang aja. tadi, semudah itu aja. Jadi seberapa mampu Areta untuk mengelola akun? Satu aja misalnya nggak konsisten, bagaimana dengan yang banyak ya? Itu akan Iya, menjadi betul. bumerang juga. Jadi orang nanti kalau misalnya diajak berteman, apa sih kayaknya kemarin berteman lagi sama nih anak gitu ya. Iya. Oke, gitu ya Reta. Mudah-mudahan ini cukup menjawab sehingga kamu tidak bimbang lagi, bisnis tetap jalan. Yang pasti satu, kalau tadi saya melihat prosesnya Mas Tom ini masih setia dengan Facebook ya, dengan segala Ya. atributnya di Facebook yang ternyata memang banyak banget ya Mas ya. Makanya tadi Santi coba pancing-pancing, kenapa nggak ke TikTok gitu ya? Belum. Ternyata Nanti akan belum kesana. ya. Dan masih mempelajari dulu ya. Yang betul memang gitu Mas ya, ada observasi dulu karena ini tujuannya jauh ke depan dan lebih long term. Betul. Ada Rizky_Asmarani, terima kasih sudah bergabung juga. Why? Lagi nih Areta masih belum puas ternyata dia. Boleh. Pak Tom, kalau misalnya Facebook atau fanpage dikombin dengan Instagram, kemudian juga dengan apa nih? Oh, dengan apa email? Bukan ya kayaknya, apa dia nggak begitu jelas ini. Pakai tulisan-tulisan ini ya, kode-kode anak muda tulisan. sekarang ini. Saya kan sudah generasi old deh. Tapi antara Facebook fanpage atau Facebook itu tadi dengan Instagram ya nggak apa-apa ya Mas, itu bisa dikorelasi ya sebetulnya ya. Ya, sebetulnya kan Facebook Di-combine. itu sudah membeli Instagram dan sudah membeli WA. Sehingga tiga Oke. platform yang jadi satu perusahaan ini tuh sebuah kekuatan yang sangat besar. Jadi gunakan, ya kan? Jadi kalau kita pakai Instagram kan sebaiknya memang harus di-switch ke Instagram bisnis. Nah, salah satu syarat Instagram bisnis itu dikaitkan dengan fanpage. Ya sudah, jadi setelah kita posting di Instagram, otomatis akan terposting juga di fanpage seperti itu, sehingga lebih efisien secara waktu gitu kan. Jadi kita posting di satu platform tapi dapat dua platform seperti itu. Dan itu karena tadi ya bikin kontennya satu tapi sudah masuk di dua platform itu ya Mas ya. Iya, kan enak kan. Itu jadi lebih efektif daripada kamu bikin beberapa akun yang di beberapa itu kalau kamu hanya satu konten kan lucu ya. Kan jadi mending mengoptimalkan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Tom. Instagram bisnis itu ada inline dengan fanpage ya Mas. Kemudian nanti ada WhatsApp juga. Wah ini sudah 3 nih di WhatsApp ini yang lebih personal ini. WhatsApp kan ketika kita bikin WhatsApp status bisa di-share ke ke Facebook Story kan. Nah, itu jadi enak. Kita manfaatkan 3 platform yang sudah jadi satu perusahaan ini, itu udah powerful banget. Oke. Ya. Jadi saya semakin paham kenapa Mas Tom belum kemana-mana, tetap di Facebook itu karena memang ini ya ternyata ya media utamanya di situ. Media utamanya di situ ya. Dan Akademi Facebook ini terus bertumbuh Mas ya, semua orang bisa masuk saja, bisa lihat di @TommyArnoldFund, di situ bisa lengkap untuk bisa memahami dan mengikuti seperti apa kelasnya Mas Tom. Oke, Rus_Rusdin, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung Mas. Kita langsung saja memberikan garis bawah dari perbincangan kita hari ini, teknik membuat konten marketing yang menarik. Silakan Mas Tom. Ya, seperti kita ketahui, konten itu kan terdiri dari 3 unsur, ada berupa tulisan atau teks gitu kan,
ada berupa desain gambar dan desain video. Jadi silahkan kita kuasai, bagusnya dikuasai semua, bisa kita kombinasikan, tetapi kalau misalnya belum ya kita satu-satu dulu. Jadi selalu kuat di kekuatan kita. Jadi pertama memang kita harus tahu kekuatan kita itu ada di mana. Kemudian ketika kita membuat sebuah konten, jangan lupakan unsur AIDA gitu kan. AIDA. Jadi ada attention, ada interest, ada desire, dan attraction ya. Sebagai attraction itu call to action-nya, jadi nomor HP kita dan sebagainya, jadi seperti itu. Kemudian ketika desain gambar, pastikan jangan masukkan deskripsi di gambar gitu, jadi penuh gambarnya. Jadi tonjolkan saja apa yang mau kita jual di sana. Jadi misalnya foto produknya, terus misalnya diskon atau manfaat terbesarnya apa, itu yang ditonjolkan dulu. Jadi 80% yang mau ditonjolkan, 20%-nya mengikuti, seperti itu. Jadi silahkan kuasai antara itu ya, tulisan, desain gambar, dan desain video. Gitu aja, Mbak. Yes. Itulah teknik membuat konten marketing yang menarik yang menjadi perbincangan tema kita hari ini di Market Corner bersama Mas Tommy Arnoldvan. Mas, kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang lain tentu saja. Silahkan buat Anda yang pengen curhat, pengen juga mengetahui bagaimana teknik-teknik di bisnis online, bisa saja kirimkan WhatsApp Anda di 0878 333 400. Jaga kesehatan ya Mas, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the main station.